Allah Tuhan, kami sangat bersyukur untuk malam hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh mengingatkan kami, firman-Mu boleh menegur kami, untuk kami terus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih untuk pada malam hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita mau belajar satu hal yang prinsip. Satu hal yang prinsip yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus meninggalkan kesombongan. Karena tema kita pada malam ini berbicara tentang kesombongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kesombongan yang ada dalam kehidupan kita akan membuat kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kesombongan akan membuat kita binasa. Karena kesombongan akan membuat hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dosa kesombongan adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah. Kalau kita melihat dari kitab para nabi, orang yang sombong itu orang yang tidak takut akan Tuhan. Selalu mengandalkan dirinya. Dalam sejarah raja-raja bangsa Israel, banyak orang yang sombong di situ, para pemimpin-pemimpin yang sombong. Tuhan musnahkan, Tuhan lenyapkan, Tuhan tidak izinkan mereka untuk memimpin bangsa Israel. Ya. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, karena kesombongan itu adalah orang yang tinggi hati, orang yang selalu menganggap dirinya paling benar. Ya. Orang yang sombong itu membuat orang itu menjadi sengsara. Karena apa? Dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan banyak orang. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Hal yang prinsip ingin diajarkan Salomo dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita hidup sombong, maka kita akan menuai kehancuran. Kehancuran akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita berusaha, dalam kehidupan kita berpendidikan, dalam kehidupan kita apa? Banyak hal. Maka Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita memiliki kesombongan. Karena orang yang sombong merasa dirinya paling benar, merasa dirinya selalu yang terbaik, tidak mau mendengarkan orang lain. Maka hal yang prinsip ini yang Tuhan mau ajarkan supaya kita sebagai orang percaya, kita tidak memiliki kesombongan. Dikatakan di firman Tuhan, dikatakan yang tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ini kunci supaya kita tidak sombong. Ya. Orang yang sombong itu tidak memiliki kerendahan hati. Tuhan mau dalam kehidupan kita memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hatilah akan mendahului kehormatan. Kerendahan hatilah akan membuat kita bisa diterima oleh banyak orang. Bukan saya mengatakan bahwa hidup kita kalau mau diterima banyak orang harus memiliki kerendahan hati, enggak. Tetapi hal yang positif dalam kehidupan kita, kalau hidup kita sudah memiliki kerendahan hati, pasti kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah membuat orang lain itu kecewa, membuat orang lain itu sakit hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kenapa pada malam hari ini sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa kita harus bebas dari kesombongan. Banyak tokoh Alkitab mengajarkan secara khusus, yaitu tokoh Uzia. Raja Uzia diberikan oleh Tuhan kekuasaan, diberikan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan izinkan dengan dia tinggi hati, dengan segala yang dia punya, Tuhan memberikan kehancuran. Bahkan banyak tokoh lagi di Alkitab mengatakan ketika Goliat sombong, ya, ketika menghadapi Daud badannya yang kecil, diremehkan oleh Goliat. Tapi Tuhan izinkan Goliat mati di tangan Daud. Jadi artinya apa? Dari beberapa tokoh ini, orang yang sombong itu sangat dibenci oleh Tuhan. Orang yang sombong ini akan diberikan hukuman oleh Tuhan. Tidak akan menjadi berkat hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau hidup kita terus hidup dalam kesombongan, saya yakin kehidupan kita akan menjadi batu sandungan. Maka perlu memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu akan menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Maka kita akan menuai kehormatan, penghargaan. Kita akan dihargai oleh orang lain. Ya, kalau kita berbicara tentang kerendahan hati, bukan berbicara tentang kita kaya dulu, bukan berbicara tentang kita miskin dulu, enggak. Karena ini hal yang prinsip. Karena kerendahan hati akan menentukan kehidupan kita. Orang yang rendah hati akan terus mau belajar, tetapi orang yang sombong, sudahlah, cukuplah, kemampuan saya cukup di sini. Itulah yang seringkali banyak orang yang sombong itu jatuh. Tetapi orang yang mau terus berjuang, orang yang mau terus berjuang dalam kehidupannya untuk hidup dalam kerendahan hati, dia akan berhasil. Jadi saudara, Salomo mengajarkan pada malam hari ini bahwa hidup kita harus memiliki kerendahan hati, tidak kesombongan. Karena kesombongan adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Bukan menjadi hal yang prinsip yang harus ada dalam kehidupan kita. Maka penting dalam kehidupan kita tinggalkan kesombongan supaya kita dapat mengucap syukur. Orang yang sombong tidak dapat bisa mengucap syukur. Ya, orang yang sombong tidak akan pernah dapat menerima kritikan orang lain. Ya, orang yang sombong selalu memperhatikan orang-orang yang salah. Bahwa tidak sadar bahwa kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak benar, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Maka kita penting dalam kehidupan kita memiliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati kunci utama kita, supaya kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kita dihormati, dihargai, kita terus dimanapun kita berada menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah mengurapi kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.